Negara Prancis banyak menghasilkan pemain sepak bola kelas top dengan skill dan teknik yang tinggi, namun yang terdebes di antara mereka hanyalah Zinedine Zidane. Kehadirannya di dunia sepak bola di awal tahun 90-an sampai pertengahan periode milenial sangat banyak memberi pengaruh pada gaya bermain playmaker modern. Saking briliannya permainan Zidane di lapangan tengah kala itu, Maradona sampai melarangnya untuk pensiun. Satu hal unik dan anomali dari seorang Zidane, meskipun dia ini penganut faham permainan indah, namun di sisi lain, dia ini seorang pemain yang galak dan juga kasar. Roy Keane, tukang pukul di MU yang dikenal gahar, bahkan sampai jiper kalau harus menghadapinya. Selain karena Zidane sangat sulit dihentikan, pemain ini udama tinggi besar juga sangar pula. Bahkan, jumlah kartu merah yang pernah didapat Zidane sepanjang karirnya ternyata melebihi pencapaian Roy Keane yang nyata-nyata seorang gelandang bertahan. Karakter keras ini terbentuk dalam diri Zidane dari latar belakangnya yang tinggal di lingkungan keras daerah Castellón, kota Marseille. Perputaran senjata dan maraknya perdagangan narkoboy menjadi ekses yang menghantui wilayah ini. Untungnya Zidane masih lahir di keluarga yang menanamkan nilai kebaikan. Bontot dari 5 bersaudara ini lahir dari pasangan orang tua berdarah Aljazair. Panggilan masa kecilnya adalah Yazid. Ismail sang ayah konsisten mengajarkannya akan respek dan tanggung jawab. Hal ini yang membuat Yazid bisa fokus dengan sepak bola yang sudah ia gandrungi sejak bocil. Pemain idolanya saat berangkat remaja adalah Enzo Francescoli, bintang dari Marseille. Inspirasi teknik dan skill dari legend Uruguay itu ia praktekkan ketika dirinya bermain. Jika ia pulang cepat dari latihan, orang tuanya sudah tahu bahwa anaknya pasti kena kartu merah. Dari kecil, bakat galak Zidane memang sudah ada, efek dari kerasnya lingkungan sekitar. Di sebuah pertandingan final U13, laga sempat harus ditunda karena kelakuan Yazid yang menyundul kepala lawan. Di usia itu, teknik Zidane sudah kelihatan dan ia pun sudah malang melintang di mata berbagai klub di kotanya. Namun demikian, ia masih belum berhasil menarik perhatian scout dari klub Olympique Marseille. Alasannya karena pergerakan Yazid dinilai terlalu lambat. Datanglah kemudian Monsieur Jean Faraud, scout dari klub Cannes yang bisa menilik bakat besarnya. Faraud berpendapat bahwa kedua kaki Zidane beraksi layaknya sepasang lengan. Zidane pun ditarik menuju Cannes untuk menjalani trial selama 6 bulan. Setelah menjalani berbagai tes mengenai skill serta game knowledge di umur 17 tahun, Zidane pun resmi ditarik menjadi pemain Cannes. Kebetulan tahun itu, klub kecil ini berhasil promosi ke Ligue 1. Debut pertama Zidane bisa langsung dilakukan di ajang kompetisi senior. Sayangnya, staf pelatih Cannes tidak menggali lebih jauh skill dari Zidane yang telah membuat Mr. Faraud begitu terpukau. Di sini, Zidane diminta untuk lebih banyak main kerjasama dan menyingkirkan skill individu. Namun di sini pula, Zidane mendapatkan satu ilmu yang menjadi pegangannya hingga ia menjadi superstar, bahwa ia sebelum mengoper bola, ia harus bisa melihat pemain yang akan ia kasih bola, bahkan sebelum dia mendapatkan bola. Setahun itu, ternyata Zidane masih belum mendapatkan kesempatan main di tim utama dan baru mendapatkannya di musim berikutnya. Boris Primorac, sang pelatih baru, lebih berani menampilkan talenta muda dan ia melihat bahwa Zidane ini adalah sosok playmaker yang ia butuhkan. Perjalanan di awal musim 90-91 itu sempat riskan, namun masuk setengah musim, penampilan klub makin jempolan. Pada bulan Februari, Zidane akhirnya berhasil membuat gol pertamanya. Peringkat klub pun naik pesat dan di akhir musim mereka berhasil duduk di peringkat keempat untuk meraih tiket ke Eropa. Namun tambahan jatah kompetisi itu malah jadi bumerang buat klub cilik ini. Di musim 91-92, performa klub jadi anjlok dan akhirnya balik ke setelan pabrik sebagai penghuni Liga 2. Tidak rela melihat karir Zidane mandek di Liga 2, direktur dari klub Cannes mulai menawarkannya ke berbagai klub. Marseille dan Arsène Wenger di Monaco menolak karena alasan penurunan performa. Klub-klub lain yang berminat maunya cuma bayar murce saja. Deal kemudian terjadi dengan Bordeaux yang berani membayar sebesar 3,5 juta franc dari asking price 6 juta yang diajukan pihak Cannes. 6 juta franc sendiri saat itu cuma senilai 1 juta dolar. Di klub Bordeaux inilah Zidane Yazid mulai mendapatkan panggilan Zizou.
Di klub ini pula, ia bertemu dengan Christophe Dugarry dan Bixente Lizarazu. Trio pemain muda ini memberikan effort yang besar atas prestasi Bordeaux di tahun itu, yang mana berhasil mencapai peringkat 4 di Liga 1. Di klub inilah, semua atribut yang membuatnya kelak dilabeli sebagai pemain kelas dunia mulai terlihat. Kontrol bola yang apik, first touch yang silky, skill, umpan cantik, dan teknik kelas wahid, juga insting dalam mencetak gol. Zidane à 25 mètres maintenant, il va peut-être pouvoir tirer du gauche. Voilà qui est fait. Super. Kalaupun ada yang masih jadi kekurangan, yaitu hanya dari fisik dan fitnessnya saja. Di tahun keduanya bersama Bordeaux, Zidane makin menampilkan performa yang apik. Kini ia memiliki skill tambahan dalam hal melakukan free kick. Di tahun ini pula, bakat terpendamnya yang lain makin menyeruak ke permukaan. Ketika mulai dikasari, Zidane akan membalasnya dengan lebih kasar lagi. Saat pertandingan melawan Marseille, Marcel Desailly ia sikut sampai mengalami luka dan lebam di mukanya dan Zidane harus kembali diusir keluar lapang. Untungnya di sana ia punya manajer yang bisa mengkontrolnya. Penampilan Zidane bisa terjaga dan di tahun 94 itu ia pun dipanggil ke timnas Prancis. Debutnya ia tampilkan dengan sangat gaya. Masuk di babak kedua, Zidane mencetak 2 gol penyemak kedudukan bagi timnya yang sempat tertinggal dari timnas Ceko. Tahun itu pun ia mendapatkan gelar pemain muda terbaik Prancis. Musim 94-95 penampilan Bordeaux dan Zidane masih stabil, tim ini masih berhasil lolos ke zona Eropa. Di tahun 95-nya, Zidane sempat ditawarkan kepada tim Blackburn Rovers yang baru menjadi juara Premier League. Sir Kenny Dalglish sangat berminat terhadap bintang muda ini, namun sang pemilik klub merasa bahwa mereka tidak butuh gelandang tambahan karena sudah memiliki Tim Sherwood sebagai bintang. Entahlah kalau hal itu yang menjadi motivasi, karena di musim 95-96 ini Zidane sangat menggila di kancah Eropa. Di babak 16 besar, Zidane mencetak golnya yang paling the best ke gawang Real Betis. Di babak perempat finalnya, Zidane berhasil menangkal hadangan Marcel Desailly dan Patrick Vieira. Ia bawa Bordeaux menggilas AC Milan dengan agregat 3-2. Di semifinal mereka menggilas Slavia Praha untuk menantang Bayern Munich di babak final. Sayangnya di final first leg, Zidane dan Dugarry gagal tampil karena akumulasi kartu. Leg kedua sudah kadung sulit dijalani karena mereka main tandang, Bayern Munich yang keluar sebagai juaranya. Meskipun gagal juara, namun satu tiket di timnas kini sudah terjamin bagi dirinya. Namun sayangnya perhelatan turnamen internasional pertamanya itu tidak sukses ia jalani. Zidane masih belum bisa memberikan banyak impact dalam level timnas. Di Euro 96, pasukan Prancis kalah di semifinal lewat adu penalti dari Ceko. Tahun 96 inilah Zidane mendapatkan kesempatan untuk berkiprah di stage yang lebih tinggi. Juventus datang dan berhasil meminangnya dengan harga ekonomi saja sebesar 3,5 juta euro. Disinilah Zidane mulai mendapatkan gencotan fisik yang pol-polan sebagai tuntutan dari kompetisi Serie A yang memiliki persaingan lebih ketat. Untungnya di klub ini, Zidane punya rekan timnas Didier Deschamps yang mendorongnya untuk mengejut latihan fisik sampai ongkek. Awal-awal bulan di Juve, Zidane sempat gak perform ketika Marcelo Lippi menaruhnya sebagai gelandang dalam skema 4-3-3 bersama Deschamps dan Antonio Conte. Barulah ketika Conte mengalami cedera, Lippi merubah formasinya menjadi 4-4-2 dan Zidane ia taruh di posisi sayap kiri. Disinilah Zidane bisa menunjukkan kapasitasnya sebagai playmaker jempolan karena formasi 4-4-2 itu cenderung bergeser ke 4-3-1-2. Zidane berada di posisi nomor 10 di belakang 2 striker. Dalam perjalanan, Juve sempat mengalami masa sulit karena cederanya 2 striker utama, Del Piero dan Alex Boksic. Pada akhirnya, Zidane lah yang harus full menopang sisi penyerangan dan menjadi pengasuh bagi 2 striker muda, Nicola Amoroso dan Christian Vieri. Bermain dengan menjadi diri sendiri, menikmati setiap laga dengan skill dan tekniknya yang makin terasa, Juve berhasil ia bawa menjadi Scudetto. Zidane, palla di sinistro, toccata! Di laga Champions Cup, Zidane mempersembahkan penampilan terbaiknya tahun itu ketika mereka mengganyang Ajax di partai semifinal. Dengan passing brilian dan skill kelas kakap, Zidane memporak-porandakan pertahanan Ajax untuk memberi jalan terjadinya beberapa gol dari para rekan. Namun sayangnya di partai final melawan Dortmund, Zizou gagal melakukan hal serupa.
Dikawal ketat tanpa bantuan pengalih perhatian dari rekan lain, Zidane berhasil dimatikan. Dortmund berhasil memanfaatkan tumpulnya penyerangan Jupe untuk menjungkalkan pihak lawan. Tahun berikutnya, untuk lebih menonjolkan skill Zidane, Jupe membeli striker baru yaitu Pippo Inzaghi. Bersama dengan Alex Del Piero, trio ini membangun reputasi sebagai trisula serang paling mematikan di Serie A. Untuk menopang pergerakan Zidane di lapangan tengah, satu pemain penting lain didatangkan yaitu Edgar Davids dari Ajax. Memiliki seorang petarung di belakangnya, Zizou bisa lebih asik melakukan kreasi serangan dari lapangan tengah. Hal itu bisa dilakukan karena Edgar Davids ini selain seorang tukang bully lawan, dia pun memiliki skill yang apik. Gelar Scudetto bisa kembali diamankan, tinggal fokus untuk merampok trofi Liga Champions. Gelar juara di kancah Eropa adalah obsesi Zidane saat itu, dan di kampanye musim kompetisi tahun tersebut, Zidane kembali tampil maksimal. Di perempat final melawan Dinamo Kiev, Zidane mencetak hat-trick assist dan salah satunya ia lakukan dengan cara yang mind-blowing. Partai finalnya mereka berhadapan dengan Real Madrid dan sepanjang pertandingan, Zizou harus menghadapi hadangan trio gelandang bertahan Madrid yang bermain sangat kompak. Redondo, Seedorf, dan Christian Karembeu. Kunci untuk meredupkan serangan Jupe adalah bagaimana cara mematikan Zidane, dan ketika Zizou sudah dilemahkan, Jupe pun gagal memproduksi gol. Real Madrid yang berhasil unggul lewat gol Peja Mijatovic dan berhasil membawa pulang trofi Liga Champions impian Zidane. Kekalahan 2 kali berturut-turut ini lalu menimbulkan kritik bahwa Zidane bukanlah seorang big match player. Tahun itu adalah tahun penyelenggaraan Piala Dunia dan Prancis yang bertindak sebagai tuan rumah. Namun demikian, tim yang ditukangi oleh manajer Aimé Jacquet ini agak diragukan oleh publik Prancis sendiri. Di lini depan, mereka belum punya andalan. David Trezeguet dan Thierry Henry masih anak kemarin sore. Tumpuan satu-satunya ada pada Zidane. Di pertandingan pertama, sang playmaker masih nyaman membuat timnas melibas Afrika Selatan. Di pertandingan kedua, Zidane mulai dijadikan target hadangan pemain Arab Saudi. Dia pun mulai terpancing dan keluar lagilah kartu merah dari saku wasit. Zizou harus absen di 2 pertandingan yang berikutnya. Berhasil lolos ke 16 besar, di per-8 final Perancis menghadapi Paraguay tanpa Zidane. Kondisi sangat mengkhawatirkan bagi Zizou karena sampai babak kedua berakhir, kedudukan masih tetap 0-0. Untungnya di babak perpanjangan waktu, mereka bisa mencetak gol lewat Lolo Blanc. Zizou masih punya kesempatan unjuk gigi di Piala Dunia. Lawan berikutnya di perempat final adalah tim Italia. Sepanjang laga, Zizou ditempel ketat oleh Gianluca Pessotto di area kanan dan Di Biagio di area tengah. Pertandingan berjalan ketat dan harus diakhiri dengan adu tendangan penalti. Zidane menjadi penendang pertama bagi Perancis dan melakukan tugasnya dengan lancar. Setelah masing-masing mendapatkan 1 penendang gagal, tendangan terakhir bagi Italia dilakukan Luigi Di Biagio. Tendangan pemain Roma itu membentur mistar, Perancis beruntung berhasil lolos ke semifinal. Lawan di semifinal adalah Kroasia yang di perempat finalnya sukses melahap Jerman dengan skor 3-0. Setelah tertinggal oleh gol Davor Suker, Prancis membalasnya dengan 2 gol dari seorang bek, yaitu Lilian Thuram, ayahnya Kepren dan Marcus. Prancis berhasil melaju ke babak final untuk menghadapi unggulan juara tim Samba Brazil. Momen tersebut akan menjadi ajang pembuktian bagi Zizou yang masih lekat dengan image sebagai pemain yang selalu gagal di laga besar. Mereka agak sedikit diuntungkan dengan isu keracunan Ronaldo serta taktik Mario Zagallo yang banyak dikritik karena terlalu mengandalkan si pelontos. Satu hal lain yang pasti menjadi keuntungan adalah dukungan para supporter di kota Paris. Tampil sebagai underdogs, Prancis dan Zidane bisa bermain lepas. 2 gol hasil sundulan Zidane memanfaatkan tendangan pojok membuat Brazil harus ngebut di babak kedua. Momen itu dimanfaatkan oleh tim Prancis untuk mengakhiri pertandingan lewat counter attack dari Manuel Petit. Untuk pertama kalinya, Prancis berhasil menjadi juara dunia dan Zidane lah bintang besarnya. The party started in the Parc des Princes. Masuk ke season 98-99, perjalanan Zidane bersama Juve bisa dibilang gak mulus-mulus amat.
Satu faktor besarnya yaitu adalah cederanya Alex Del Piero di awal musim kompetisi hingga akhir musim. Akibat penampilan klub yang naik turun, Marcelo Lippi akhirnya memutuskan mundur untuk digantikan oleh Carlo Ancelotti, pelatih muda Parma. Masuk musim 99-2000, formasi Tridente dalam kondisi ready mengarungi kompetisi. Zizou balik kepada performa terbaiknya, 1 gol kelas dunia ia ciptakan ketika berhadapan dengan Regina. Meskipun didukung oleh penampilan apik dari trio Tridente, tahun itu Juventus gagal menjadi juara, kalah 1 poin saja dari Lazio yang diperkuat oleh sang mantan, Christian Vieri. Meskipun demikian, kegagalan Juve di tahun itu tidak bisa disimpulkan sebagai penurunan dari penampilan Zidane. Sekarang ini data statistik seringkali dijadikan tolak ukur untuk menentukan kualitas atau penampilan seorang pemain. Rumusan GXA dan lain sebagainya memang bisa diterapkan dalam permainan baseball, namun permainan sepak bola lebih kompleks dari permainan baseball. Permainan orang Amerika itu tidak mengenal flair dan teknik pemain dalam membawa bola ataupun tanpa bola yang berujung terciptanya sebuah peluang. Kasus Zidane mungkin bisa disatu benang merahkan dengan Maradona. Kedua pemain itu daya obrak-abriknya tidak hanya dalam memberi assist atau gol saja, namun dari pergerakan mereka untuk membuat ruang kosong. Salah satu contohnya kita ambil dari sampel yang dipakai oleh film dokumenter Zidane The Last Maestro. Ini adalah cuplikan pertandingan Juventus melawan Parma, yang mana lini belakangnya diperkuat oleh 2 bek kelas dunia, Fabio Cannavaro dan Lilian Thuram. Dalam pertandingan yang dimenangkan oleh Juve ini, Zidane tidak mencatat satupun poin statistik, gol maupun assist. Yang ia lakukan adalah membiarkan defender lawan berusaha menghadangnya untuk membebaskan rekan pemain agar bisa berdiri bebas. Beberapa kali ia melakukan usaha tersebut dalam pertandingan ini meskipun tidak semua termanfaatkan oleh rekannya. Gol yang terjadi kurang lebih demikian, Zidane dengan skillnya membiarkan lawan mendekat dan dalam space yang rapat itu, ia masih bisa mengoper bola. Bola tersebut akhirnya berujung penalti yang sukses ditendang oleh Del Piero. Dalam kasus ini, Zidane sama sekali tidak masuk statistik, namun kita bisa melihat sendiri siapa orang yang paling berperan dalam proses gol tersebut. Kegagalan membawa Juve merebut gelar ia bayar dengan prestasi di Piala Eropa tahun 2000 yang dilangsungkan di Holland, Belgia. Berbeda dengan di Pildun 98, kali ini tim Prancis berada di posisi sebagai favorit juara. Hal itu dikarenakan oleh faktor kesiapan para pemainnya yang sudah berada pada kematangan. Di lini depan, Thierry Henry dan Trezeguet sudah lebih berpengalaman, selain itu mereka pun sudah punya opsi lain yang bisa diandalkan. Ada Nicolas Anelka, Robert Pires, dan Sylvain Wiltord. Jika mereka berhasil juara, maka Prancis akan menyamai raihan Jerman yang pernah berturut-turut menjuarai Piala Dunia dan Piala Eropa. Tidak ada insiden apes atau kartu merah pada turnamen kali ini. Prancis dengan mulus maju ke babak perempat final. Pada stage tersebut, Zidane mengobrak-ngabrik pertahanan Spanyol dan berhasil mencipta gol lewat sebuah tendangan bebas. Di semifinal, mereka berhadapan dengan Portugal yang juga memiliki seorang pemain nomor 10 kelas dunia, yaitu Rui Costa. Prancis memang tertinggal duluan sejak menit ke-17. Di partai inilah Zizou lalu mengeluarkan semua jurus saktinya yang membuatnya lebih bersinar ketimbang Costa. Setelah Thierry Henry mencetak gol penyama kedudukan di babak kedua, pertandingan dilanjut ke babak perpanjangan waktu. Zidane berhasil menentukan kemenangan lewat sebuah tendangan penalti. Partai final harus mereka jalani dengan menghadapi pertahanan terkuat di benua Eropa. Italia memiliki Alessandro Nesta, Fabio Cannavaro, dan Maldini di lini belakang, serta Demetrio Albertini di lapangan tengah. Zidane mengalami kesulitan membongkar pertahanan mereka. Ia bahkan harus menjemput bola jauh ke daerahnya sendiri agar bisa melakukan kreasi. Setelah melalui pertempuran ketat, gol penentu kembali terjadi di babak perpanjangan waktu, kali ini lewat David Trezeguet. Prancis berhasil menorehkan satu rekor baru dan nama Zinedine Zidane makin meroket keluar angkasa. Efek dari makin menggilanya pamor Zidane sangat terasa di lapangan karena setelah itu pemain lawan selalu berusaha menjegalnya dengan keras. Beberapa pertandingan awal di Serie A maupun di Liga Champions selalu dilalui Zidane dengan tackle-tackle brutal. Imbasnya, Lucifer di dalam dirinya kembali muncul. 2 kali dalam 2 bulan, Zidane harus mendapatkan kartu merah.
Keganasan di kartu merah yang kedua malah membuatnya harus mendapatkan skor sebanyak 5 kali pertandingan. Banyak yang mempercayai bahwa tandukan tadi yang membuatnya gagal meraih gelar Ballon d'Or tahun itu, yang mana dimenangkan oleh Luis Figo. Adapun dengan Luis Figo, dia ini saat itu adalah rekrutan besar pertama yang dilakukan oleh Florentino Perez yang berambisi membuat sebuah tim penuh bintang. Zidane adalah salah satu pemain berikutnya yang memang sudah ia incar. Suatu hari keduanya bertemu di sebuah acara dinner gala yang diadakan oleh FIFA. Dalam kesempatan itu, pada sebuah kertas tisu, Opa Perez menuliskan pertanyaan tentang kesediaan Zidane untuk bermain di Real Madrid, dan Zidane membalasnya dengan tulisan yes. Langsung saja Opa Perez memfollow up sinyal itu untuk bernego dengan Jupe yang tidak ada niat untuk menjualnya. Zidane sendiri fokus dengan tugasnya untuk memberikan yang terbaik kepada Jupe meskipun kembali gagal memberikan gelar Scudetto. Penentuan lagi-lagi harus terjadi di pertandingan akhir, dan kali ini giliran AS Roma yang mengungguli mereka. Mungkin sudah takdirnya bahwa tahun itu harus menjadi gilirannya Totti. Kelar musim kompetisi, saga transfer lalu terjadi berkaitan dengan transfer Zidane. Seperti halnya yang terjadi tahun ini dengan Alexander Isak, sang pemilik pemain ogah melepasnya dan kekeh dengan nilai tinggi yang mereka tentukan. Barulah ketika sang pemain memberikan pernyataan ingin hengkang, Jupe mulai mau melakukan nego dan mereka baru mau melepasnya setelah mendapatkan pemain pengganti, Pavel Nedved bintang Lazio yang kemudian mereka dapatkan. Dicapailah kesepakatan nilai transfer di angka 76 juta euro, rekor termahal dunia untuk saat itu. Satu hal baru yang ia terima di klub kota Madrid ini adalah tekanan dan perhatian publik yang jauh lebih besar ketimbang yang ia terima di kota Turin. Apalagi karena Madridnya sendiri sangat gencar gembar-gembor demi melariskan jualan merch kostum nomor 5 itu yang langsung laris manis dan berbuah cuan. Seperti biasa pula, Zidane selalu berusaha fokus dan tidak reaktif terhadap ciutan di luar. Ia sendiri memang gak bisa langsung nyetel dengan permainan tim. Penampilan Madrid di awal musim malah cenderung menghariwangkan. Mereka hanya berhasil menang 2 kali dari 9 kali pertandingan. Namun sedikit demi sedikit, Zidane pun mulai bisa melebur dalam pola permainan Vicente Del Bosque. Makin lama, seiring dengan meningkatnya performa Zizou, Madrid pun bisa kembali pada jalurnya dan sempat naik ke peringkat puncak di paruh pertama musim. 1 gol kelas kakap kembali ia bikin saat menghadapi La Coruna. Setelah kalah di final Copa del Rey dari Super Depor, penampilan sempat terus menurun dan mereka pun tergelincir ke posisi 3. 1 trofi lagi yang jadi harapan adalah Champions Cup yang mana sudah diimpikan Zidane sejak lama. Madrid berhasil maju ke final setelah mengalahkan Barca di semifinal. Di partai final yang dilangsungkan di kota Glasgow, mereka akan berhadapan dengan Bayer Leverkusen. Waktu yang tepat bagi Zidane untuk meraih trofi Champions League yang pertamanya. Setelah keunggulan Madrid disamakan lewat sundulan Lucio, tendangan celurit milik Zidane dilayangkan di babak keduanya. Hanya pemain ini saja yang pernah mencetak gol dengan teknik demikian. Lewat jurusnya itu, Piala Liga Champions akhirnya diraih di tahun pertamanya bersama Madrid. Masuk ke perhelatan Piala Dunia yang diselenggarakan di Jepang dan Korea, Prancis kembali diunggulkan untuk mempertahankan gelar. 1 error dibuat oleh manajer Prancis Roger Lemaire. Ia memainkan Zidane dalam pertandingan friendly melawan Korea, padahal pemain ini belum pernah libur sejak terakhir main di final Champions. Zidane pun harus absen dalam 2 partai penyisihan. Meskipun memiliki banyak gelandang serang lain yang jempolan, namun bagi Prancis, Zidane sudah menjadi nyawa permainan. Jadi begitu mereka main tanpa Zidane, semuanya jadi serba berantakan. Di partai pembuka, Prancis dikalahkan Senegal, padahal pada periode itu sebuah tim Afrika bisa mengalahkan tim Eropa masih sebuah hal yang mustahil. Pertandingan berikutnya, mereka ditahan Uruguay dan Angri kena kartu merah. Di partai yang ketiga, Zidane sudah dimainkan namun kondisinya masih belum fit 100%. Prancis malah jadi bulan-bulanan tim Denmark dan harus kalah dengan skor 2-0. Pildun 2002 mereka lalui tanpa berhasil menciptakan 1 gol pun. Masuk di kompetisi 2002-2003, Madrid kedatangan Ronaldo dari Inter Milan. Kekuatan Madrid makin bertambah, semua trofi di awal musim berhasil mereka sikat
dan gelar La Liga hanya tinggal menunggu momen saja. Barca nyungsep, hadangan cuma datang dari Real Sociedad sang kuda hitam. Fokus mereka pun lebih ditujukan pada usaha untuk mempertahankan gelar Liga Champions. Berhasil melaju ke semifinal, lawan mereka di partai 4 besar itu adalah tim Juventus. Setelah berhasil menang kandang 2-1 dalam sebuah partai emosional di Delle Alpi, Juve dan Pavel Nedved tampil pol-polan. Mereka berhasil membalikkan keadaan dan berhasil menang dengan keunggulan agregat gol. El Galactico gagal sapu bersih gelar. Satu trofi yang masih bisa diamankan yaitu di kompetisi La Liga. Mereka memastikannya pada akhir bulan Juni. Perayaan ternyata tidak berlangsung lama karena suasana panas kemudian terjadi di internal Real Madrid. Masuk ke musim 2003-2004, debat serius terjadi yang berujung pada pemecatan Vicente Del Bosque, Kapten Fernando Hierro, dan pembuangan Fernando Morientes ke Monaco. Satu keputusan gawat berikutnya adalah penjualan pemain penting Claude Makélélé ke klub Chelsea. Opa Perez yang mindsetnya lebih ke jualan, lebih mementingkan transfer David Beckham ketimbang stabilitas di dalam tim. Pelatih pengganti pun yang diambil yang kurang berpengalaman, yaitu Carlos Queiroz, mantan asisten Fergie di klub MU. Walhasil penampilan Madrid pun jeblok di sepanjang musim. Kadang mereka tampil edan, di pertandingan berikutnya mereka begitu mudah dikalahkan. Madrid mengakhiri musim itu tanpa satu gelar pun yang didapatkan. Masuk lagi ke event internasional Piala Eropa 2004 yang dilangsungkan di Portugal. Dengan kehadiran pelatih baru yaitu Jacques Santini, tim Prancis berharap bisa kembali menorehkan prestasi. Zidane bahkan mau mengorbankan diri untuk ditaruh di sayap kanan agar Robert Pires bisa mendapatkan posisi starter. Partai pertama melawan Inggris, mereka sempat ketar-ketir hingga menjelang akhir pertandingan. Satu free kick dari Zidane di injury time yang disusul dengan penalti 2 menit berikutnya membawa Le Bleu berhasil mengalahkan Beckham dan kawan-kawan. Meskipun memiliki tim penuh bintang, namun penampilan Prancis sebagai tim tidak pernah begitu meyakinkan. Lolos ke babak perempat final, kelemahan mereka begitu nampak ketika menghadapi Yunani yang bermain dengan strategi low block. Tim dengan materi sekaya itu tidak mampu membongkar pertahanan Yunani, malah mereka yang kemudian kecolongan oleh sebuah gol lewat serangan balik. Prancis pun tersingkir, Zidane pun menyatakan kekecewaannya melihat penampilan para rekan. Disinyalir, friksi sedikit terjadi antara Zidane dengan para pemain base Arsenal. Thierry Henry selalu mengeluh tidak pernah dikasih bola oleh Zidane yang memang tidak terbiasa bermain dengan permainan direct counter attack. Tim Prancis langsung mengganti pelatihnya dari Jacques Santini dengan Raymond Domenech dan sang pelatih anyar langsung memanggil Zidane untuk berdiskusi mengenai komposisi tim di musim depan. Zidane sangat mendukung program overhaul dari Raymond, namun ia sendiri sudah tidak bernafsu untuk melanjutkan karir internasionalnya. Sebulan setelah berakhirnya penyelenggaraan Euro, Zidane menyatakan pensiun dari timnas. Zidane memutuskan fokus ke Real Madrid meskipun kondisi klub sendiri masih belum terasa stabil. Sepanjang musim 2004-2005 itu, Madrid sempat dilatih oleh 3 manajer, Juan Antonio Camacho, Raymond, yang kemudian diganti oleh Vanderlei Luxemburgo di akhir musim. Hingga musim berikutnya, penampilan tim penuh bintang ini terus labil dan 2 musim kompetisi itu mereka jalani tanpa sekalipun meraih trofi. Berada dalam kondisi klub yang tidak juga mampu berprestasi, Zidane pun jadi ngedrop dan kehilangan motivasi bermain. Menjelang kompetisi berakhir, ia pun memutuskan untuk pensiun dari sepak bola selepas berakhirnya Piala Dunia. Sebelumnya, pada bulan Agustus 2005, Zidane akhirnya mengumumkan kembalinya dia ke timnas Prancis. Hal itu atas hasil bujukan semua rekan pemain serta Raymond Domenech yang beberapa kali turun ke Madrid untuk mengunjungi pemain andalannya. Namun demikian, kali ini Zidane memberikan syarat dia mau comeback asalkan dipasang di posisi favoritnya di nomor 10 atau di nomor 11 di sayap kiri. Dia tidak mau lagi dipasang di sayap kanan. Timnas Prancis sendiri sedang dalam kondisi nggak baik-baik saja, penampilan mereka kurang oke di babak kualifikasi. Namun ketika Zidane turun, Prancis pun berhasil menang 3 kali dari 4 pertandingan sisa untuk memastikan 1 tiket ke Piala Dunia 2006 Jerman. Pada tanggal 7 Mei 2006, Zidane menjalani pertandingan terakhirnya di Bernabeu melawan Villarreal.
Dalam pertandingan itu, Zidane berhasil mencetak 1 gol dan mengantarkan kemenangan bagi El Galacticos. Menatap penyelenggaraan Piala Dunia 2006, Zidane berharap akan mendapatkan akhir yang manis dalam karir sepak bolanya. Namun ternyata, tim yang bertabur bintang ini masih belum mengeklik di bawah arahan Raymond Domenech. Di 2 pertandingan awal babak penyisihan, mereka masih gagal memenangkan pertandingan. Untungnya di pertandingan terakhir melawan Togo, yang mana Zidane absen akibat akumulasi kartu, Prancis berhasil menang dan lanjut ke babak berikutnya. Di pertandingan selanjutnya, Zidane mulai panas dan memimpin Prancis untuk mengalahkan Spanyol di babak per-8 final dan Brazil di babak per-4 final. Partai melawan Brazil bahkan menjadi sebuah sampel kasus di mana seorang pemain Eropa mengajari orang Brazil cara main bola ala samba. Di semifinal, Prancis berhasil melewati hadangan Portugal yang sedang memiliki seorang rising star yaitu Cristiano Ronaldo. Prancis berhasil maju ke babak final yang mana akan menjadi pertandingan terakhir bagi seorang Zinedine Zidane. Apapun yang terjadi dalam partai itu sudah tidak akan menggoyang posisi Zidane sebagai salah seorang legenda dunia. Meskipun sang pemain sendiri tentu saja ingin mengakhiri karir dengan sebuah kejayaan. Italia lawan di final bagi Prancis hanya kebobolan 1 gol saja selama perjalanannya hingga ke babak final. Hal itu mencerminkan betapa kuatnya pertahanan mereka yang masih dikawal oleh Fabio Cannavaro, kali ini dengan dukungan dari Marco Materazzi. Prancis berada di atas angin ketika di menit ke-7 mereka sudah mendapatkan hadiah penalti. Zidane dengan teknik Panenka-nya sukses menaklukkan Buffon. Namun keunggulan itu tidak berlangsung lama karena 10 menit kemudian Materazzi dengan sundulannya berhasil menyamakan kedudukan. Setelah itu pertandingan berlangsung ketat, kedua tim harus menjalani perpanjangan waktu. Terjadilah kemudian insiden itu ketika dalam suasana tensi yang tinggi, Materazzi mengeluarkan kalimat sampah dan direspon Zidane dengan tandukan kepala. Zidane mendapatkan kartu merah dan Prancis harus main dengan 10 pemain sampai berakhirnya laga. Pada babak adu tendangan penalti itu, David Trezeguet gagal mencetak gol sehingga penalti Fabio Grosso akhirnya menjadi penentu bagi kemenangan Italia. Selepas berlangsungnya kejuaraan, hal yang menjadi viral di seluruh dunia bukanlah selebrasi tim Italia, namun lebih kepada momen ketika Zidane menanduk Materazzi. Di-spill kemudian bahwa Materazzi mengucap kalimat yang menghina ibu dan saudara perempuannya dan Zidane tidak ada toleransi untuk hal itu. Zidane tidak membenarkan tindakannya yang mana disaksikan jutaan pemirsa di seluruh dunia. Untuk hal itu, ia meminta maaf kepada pemirsa. Namun atas tindakannya terhadap Materazzi, ia tidak akan pernah menyesalinya. Publik Prancis sendiri pada akhirnya memang tidak pernah melakukan hujatan atas tindakan Zidane. Mereka tetap support meskipun tim mereka gagal merebut gelar. Zinedine Zidane tidak memerlukan sebuah piala untuk mendapatkan keabsahan sebagai People's Legend. Harisma serta inspirasi yang ia tebar sepanjang karirnya telah menjamin posisi itu. Oke, demikianlah ceritanya Bro dan Sis. Kita tim Sinotok cabut dulu. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.